Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2278-2280 Bab 2278, Fragment of Fairy Artifact. Harta ini sangat spiritual, tidak sesederhana penyaluran. Ini lebih maju dari semua harta dan senjata ajaib yang telah dilihat Landen Sen, dan itu harus menjadi sesuatu yang hanya ada di bidang yang tidak diketahui. Itu hanya mengkonfirmasi dugaan Landen Sen. Karena dua abadi sejati telah muncul di alam fantasi primordial ini, dua abadi sejati dibunuh oleh Yutian Kunpeng. Ketiganya terikat untuk bertarung dengan sengit. Harta ruang angkasa bisa hancur, dan senjata ajaib dari yang abadi tidak akan hancur. Oleh karena itu, Landen Sen sebelumnya menduga bahwa pedang perak yang pecah ini kemungkinan besar merupakan serpihan senjata sihir yang digunakan oleh abadi sejati, yang umumnya dikenal sebagai fragmen artefak peri. Fragmen artefak peri, seperti namanya, adalah fragmen dari senjata sihir peri benar dari dunia atas dihancurkan. Landen Sen telah melihat banyak batu giok kuno tergelincir dari koleksi Yun Henzi di Nanyuan, dan dia tahu hal-hal seperti pecahan artefak peri. Dikatakan bahwa ada fragmen artefak peri di dunia roh kuno, tetapi mereka pada dasarnya berada di tangan para beku Mahayana. Benda ini sangat langka dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Para biksu dari tahap integral yang lebih kuat dari dunia roh kuno mungkin tidak tahu hal ini. Landen Sen juga melihat potongan batu giok dari buku kuno yang ditinggalkan oleh Yun Henzi sebelum dia mengetahui keberadaan benda semacam ini. Dikatakan bahwa pecahan artefak peri sangat menentang langit, dan harta yang berubah dari fragmen artefak peri memiliki kekuatan yang menakutkan yang dapat sedikit menghancurkan kekuatan dunia spiritual kuno. Dapat dikatakan bahwa pecahan artefak peri adalah benda yang lebih canggih daripada Tianling Bao. Landen Sen sangat curiga bahwa pedang perak yang pecah ini adalah sebuah fragmen dari senjata abadi, jika tidak akan mustahil bagi pedang terbang yang patah untuk memiliki kerohanian dan kekuatan yang luar biasa. Tetapi fragmen artefak abadi mungkin tidak dapat digunakan untuk penggunaan mereka sendiri, beberapa fragmen artefak abadi tidak dapat dikontrol oleh para biarawan dunia roh kuno sama sekali. Mereka adalah besi tua. Ada juga beberapa fragmen artefak peri yang dapat dimodifikasi dan disempurnakan untuk membuat beberapa senjata sihir yang sangat kuat. Singkatnya, bahkan jika apa yang diperoleh Landen Sen benar-benar merupakan fragmen dari senjata peri, itu tidak dapat digunakan secara langsung. Dibutuhkan harga yang besar untuk mengubah dan memperbaikinya, dan mungkin itu bisa mengerahkan kekuatan yang menakutkan. Tentu saja, untuk mengubah dan memperbaiki fragmen artefak abadi, setidaknya seorang beku di periode Mahayana dapat melakukannya. Landen Sen bermain dengan pedang perak yang patah untuk sementara waktu. Dia mencoba mengenali Tuan dengan setetes darah, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Dia mencoba memasukkan pedang perak yang patah ke dalam cincin penyimpanannya lagi, tetapi gagal. Benda ini tidak bisa disimpan dalam cincin penyimpanan sama sekali. Dalam keputusasaan, Landen Sen harus merobek sudut jubahnya, membungkus pedang perak yang patah, meletakkannya di lengannya, dan membawanya bersamanya. Setelah melakukan hal-hal ini, Landen Sen melirik 9 kultivar setan naga Sparrow di penjara bawah tanah, dan berkata, 9 dari kalian, dengarkan aku. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Kamu bisa membiarkanmu pergi. Tapi kamu harus mengikuti instruksi saya. Lakukan, jika tidak, Anda akan menanggung risiko sendiri. Ya. Apa yang diinginkan kaum Taois untuk kita lakukan, kita harus melakukannya. Ya, sesama pengikut Tao, kamu ingin kamu memaafkan aku, tolong sebutkan permintaan apapun. 9 pemburu burung hantu naga yang terperangkap di penjara air meraung panik. Landen Sen mengangguk puas, dan kemudian mengorbankan menara cacing suci Tianling Bao. Sejak terakhir kali saya berurusan dengan kera raksasa yang cacat di Kepulauan Hukuman Guntur, hampir semua serangga jahat di lapisan tengah dan bawah menara cacing suci mati, tetapi beberapa serangga jahat fungsional dan melacak tertinggal, yang kebetulan berguna. Landen Sen melepaskan 9 pasang cacing fluoresens dari lapisan bawah menara cacing suci, yang memungkinkan cacing betina menempel pada 9 pembudidaya iblis, sementara Landen Sen menyimpan cacing anak. Melihat serangga aneh berhenti di tubuh mereka, 9 pembudidaya setan ketakutan, berpikir bahwa Landen Sen ingin menggunakan beberapa teknik gu jahat untuk mengendalikan mereka. Bak ini hanya memantau kamu dan tidak akan membahayakan kamu. 9 dari kamu, dengan bak ini, tinggalkan satu persatu dari arah yang berbeda, dan kemudian lingkari Gunung Tandus, tapi ingatlah untuk tidak meninggalkan Gunung Tandus. Pahami tidak? Landen Sen berkata dengan dingin. Dengar. Mengerti. 9 pembudidaya iblis naga pipit bingung dan tidak bisa memahami apa itu Landen Sen, tetapi mereka mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Aku tahu segalanya tentang tindakanmu. Yang terbaik adalah melakukan apa yang aku katakan. Kalau tidak, aku berjanji akan berakhir buruk. Landen Sen mengeluarkan kata-kata yang kejam, dan segera mulai melepaskan 9 tukang reparasi setan Dragon Fins di penjara bawah tanah.
memerintahkan 9 naga penggarap klan burung pipit naga untuk pergi ke arah yang berbeda, tetapi setiap arah akan mendekati pinggiran istana Seng Qiao. Sebelum 9 penggarap iblis mencapai ujung gunung tandus, mereka tidak diizinkan untuk mengubah arah mereka di tengah jalan. Langkah Landen Sen hanya untuk membingungkan angin keras memasuki gunung tandus. Biarkan dia tertarik dengan budidaya iblis naga klan naga, dan dia bisa mengambil kesempatan untuk memasuki istana surga suci dan menentukan posisi buah kekacauan. Meminjam serangga Florescent Putra ke ibu, Landen Sen bisa merasakan tindakan 9 pembudidaya iblis naga pipit. Setelah seorang penanam setan tertangkap oleh angin, dia bisa mengambil kesempatan untuk menyelinap ke istana suci. Dengan kata lain, 9 kultivator iblis ini tidak berbeda dari 1 kultivator iblis. Sekali Li Feng menangkap seorang kultivator iblis, pencarian jiwa sangat diperlukan. Landen Sen baru saja memperluas jangkauan casting untuk membuat dirinya lebih aman. Setelah 9 perbaikan naga Sparrow iblis ditinggalkan satu persatu, Landen Sen juga mulai bertindak. Sambil memantau 9 pembudidaya setan, ia mengelilingi barat dan mulai mendekati istana Seng Qiao sedikit demi sedikit. Pada saat ini, elang surgawi bermata 3 berkeliaran di tengah-tengah istana surga suci, terus-menerus menampilkan mata roh elang surgawi, berusaha mencari keberadaan Chaos Fruit. Istana suci hanyalah reruntuhan yang bobrok, ada tulang-tulang makhluk kuat di mana-mana, dan ada banyak ruang yang rusak, dan bahkan memindahkan ruang yang rusak, yang sangat berbahaya. Setelah tersedot, ada kematian tetapi tidak ada kehidupan. Li Feng mencari, dan akhirnya menemukan petunjuk di reruntuhan lengan yang patah menyerupai istana. Di tengah-tengah lengan yang patah tetap ada lubang hitam yang dalam selebar 100 meter. Bagian dalamnya gelap seperti tinta. Dengan kekuatan ruang, kepingan batu di sekitarnya berputar di sekitar lubang hitam. Ini adalah ruang yang rusak, tidak ada ratusan ruang yang rusak di sekitar istana Saint Xiao, ada juga 7 atau 80. Sebuah cahaya keemasan melintas dari mata ketiga di dahi Li Feng, dan tiba-tiba dia melihat 2 kotak harta karun mengambang di lubang hitam pekat ini. Ini adalah... Li Feng terkejut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Secara teori, segala sesuatu di ruang yang rusak akan dihancurkan oleh tekanan ruang yang sangat besar. Bagaimana kedua kotak itu bisa mengapung di sana? Li Feng melihat lebih dekat dan menemukan bahwa aliran udara putih samar meluap dari permukaan 2 kotak harta karun, yang tampaknya merupakan aura unik tertentu, yang dapat menyelesaikan tekanan di ruang yang rusak, seringan tidak ada apa-apa. Apakah kekacauan itu ada di kotak harta karun? Li Feng diam-diam menebak, dan dia terkejut lagi. Para pejabat senior klan Dapeng telah memberitahunya bagaimana mengenali penampilan buah Chaos. Legenda mengatakan bahwa Chaos Fruit akan merilis semacam aliran udara yang disebut Chaos Reiki, yang sangat istimewa. Di ruang yang rusak di depannya, lapisan aliran udara putih di permukaan kotak harta karun sangat mungkin menjadi buah roh kacau. Ini benar-benar buah kekacauan, masih 2 sekaligus. Li Feng senang dan jengkel, apa yang menyenangkan adalah dia menemukan Chaos Fruit, tapi yang curang adalah Chaos Fruit sebenarnya ada di ruang yang rusak. Bab 2279, Murder. Ini benar-benar menjengkelkan. Bahkan jika dia memiliki lingkaran harapan Tianling Bao Tai yang dianugerahkan oleh klan Dapeng, dia tidak bisa menahan kekuatan penindas di ruang yang rusak. Diperkirakan tubuhnya akan terkoyak oleh kekuatan ruang di dalam ruang yang rusak dalam sekejap. Bahkan seorang beku Mahayana memasuki ruang yang rusak mungkin tidak dapat bertahan hidup, apalagi seorang beku di awal fit. Li Feng berlama-lama di luar ruang yang rusak ini untuk waktu yang lama, melihat kekacauan di dalam, gatal, tetapi tidak bisa mengeluarkannya, dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Pada akhirnya, Li Feng memutuskan untuk menyerah dan berubah pikiran. Tidak masalah jika dia tidak bisa mengeluarkannya, mengetahui di mana buah chaos di alam primordial fantasi sudah merupakan prestasi besar. Saya hanya perlu memimpin budidaya iblis klan Dapeng, mengumpulkan semua perintah ilahi primordial, dan kemudian kembali ke dunia roh kuno untuk memberitahu leluhur klan Dapeng. Nenek moyang memiliki cara mereka sendiri untuk mengambil buah chaos di primordial Fantasyland. Selama Anda memiliki tatanan dewa kuno, Anda benar-benar dapat melakukan perjalanan antara dunia fantasi kuno dan dunia roh kuno. Li Feng memutuskan untuk mengumpulkan semua perintah dewa primordial, sehingga orang-orang dari 8 ras utama tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah kekacauan. Hahaha. Perintah dewa kuno dari suku naga Sparrow bertekad untuk menang. Li Feng tertawa keras, dan kemudian dia akan meninggalkan istana surga suci, dan pertama-tama mengambil ordo ilahi primordial dari klan naga Ke. Tanpa diduga, sebelum dia berjalan keluar dari istana surga suci, Tianjin Spirit Eye melihat seorang pembudidaya setan klan Dragon Fins terbang dari barat, mendekati istana surga suci. Hei, naga Sparrow. Kenapa hanya ada 1 perbaikan iblis? Li Feng mengerutkan kening. Berbicara secara logis, suku Dragon Fins seharusnya tidak bertindak sendiri, apakah itu sendirian? Tidak terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, Li Feng cepat mengejar pemburu setan klan burung pipit naga, dan segera setelah itu pembudidaya setan.
Segera setelah klan iblis klan Dragonfinch hendak memasuki Istana Surga Suci, dia terkejut ketika dia dihantam oleh angin kencang yang keluar dari Istana Surga Suci. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Feng langsung mengayunkan pedang angin jahat hitam untuk memotong tubuh ramping dari Demon Setan Lian Supik Dragon Clan Ke. Engah. Kabut darah melayang, daging dan darah hancur, dan bau darah di udara menjijikkan. Di tengah teriakan kultivar naga pipit naga, Li Feng meletakkan tangan kanannya di kepala lawan, dan menggunakan teknik pencarian jiwanya. Melalui pencarian jiwa, Li Feng belajar kisah pertemuan klan naga Ke dengan Landen Sen, dan juga belajar tentang pedang patah perak. Menarik, aku tidak menyangka ada harta seperti itu di alam fantasi primordial ini. Tidak, biarawan manusia menggunakan budidaya klan naga klan burung Sparrow ini untuk membingungkanku, apakah tujuannya? Li Feng tiba-tiba bereaksi, dan tujuan pihak lain sangat mungkin adalah Chaos Fruit. Setelah mencari tahu ini, Li Feng buru-buru kembali ke istana Saint Xiao, di mana buah Chaos berada. Ups. Wajah Li Feng hitam seperti bagian bawah pot, dan dia diam-diam mengatakan bahwa dia tidak baik, dan dia tersedak sampai mati serangga neon perempuan dari monster klan Dragonfinch. Dia menduga bahwa langkah Landen Sen sengaja mengalihkan dirinya, sehingga memasuki istana Saint Xiao untuk mencari Chaos Fruit. Chaos Fruit berada di ruang yang rusak, Li Feng secara alami tahu bahwa Landen Sen tidak bisa mengeluarkan Chaos Fruit. Tapi masalahnya adalah, anak itu memiliki setidaknya satu ordo primordial dari klan Sparrow Naga. Jika anak ini juga menemukan lokasi Chaos Fruit, dan kemudian menggunakan Primordial God Order untuk kembali ke dunia roh kuno, dan memberitahu para biksu Mahayana tentang 8 ras utama Chaos Fruit. Dengan cara itu, rencanamu akan sepenuhnya hancur. Li Feng tidak akan pernah membiarkan ini terjadi, ia harus membiarkan anak ini mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Saya harus mengatakan bahwa Li Feng benar-benar menebak, dan Landen Sen memang punya rencana seperti itu. Alasan mengapa dia ingin mengambil kesempatan untuk menyelinap ke Istana Surga Suci adalah untuk pertama-tama menentukan apakah buah Chaos benar-benar ada, dan lokasi spesifik buah Chaos. Selain Ordo Primordial Divine yang baru saja saya terima dari pemimpin Dragon Sparrow Clan, saya memiliki 6 Order Divine Primordial di tangannya, dan 4 sisanya berada di tangan Skyhawk Li Feng bermata 3. Landen Sen merasa bahwa, bagaimanapun, bendera 5 warna telah ditemukan, tidak masalah jika dia tidak bisa memenangkan gaya sengit, hanya mencoba yang terbaik. Dengan jubah Hunyuan dan sepatu bot Hunyuan Bao, Landen Sensu telah melindungi dirinya sendiri. Selama dia tahu lokasi buah Chaos, bahkan jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Li Feng, Landen Sen benar-benar bisa melarikan diri kembali ke dunia roh kuno dengan menggunakan Orde Primordial Ilahi untuk membawa roh ungu bunga kembali ke dunia roh kuno dan memberitahu leluhur Qing Tian tentang hal ini. Qing Tian secara alami akan menemukan cara untuk mengambil buah kacau ini di alam fantasi primordial. Karena Landen Sen memberikan informasi penting ini, itu adalah pencapaian besar bagi suku kera besar. Karena kecurangan klan Dapeng, 2 pembudidaya periode Fit ditempatkan dalam tim 100 pembudidaya setan, Qing Tian tidak akan menyalahkan Landen Sen karena kurangnya kemampuan. Paparan kecurangan klan Dapeng pasti akan diserang oleh 8 ras utama. Tujuan Landen Sen memasuki Saint Xiao Palace adalah untuk menentukan posisi Chaos Fruit. Dia meminjam cacing fluorescen dan menemukan bahwa Li Feng telah menemukan tukang reparasi setan Dragonfinch dan sedang mencari jiwanya. Landen Sen mengambil keuntungan dari kesempatan ini dan dengan cepat memasuki Istana Suci dari Timur. Meminjam ketangkasan sepatu bot ingot, Landen Sen melompat seperti macan tutul yang cerdik, dengan mudah menghindari banyak ruang yang rusak di Istana Suci. Tidak lama kemudian, dia pergi ke area pusat Holy Heaven Palace dan mencoba yang terbaik untuk menampilkan Sky Eagle Spirit Eye, mencari Chaos Fruit dengan cemas. Akhirnya, di sebuah istana bobrok di Landen Sen, ia menemukan ruang rusak yang telah ditemukan Li Feng sebelumnya. Benar saja, ada 2 kotak harta karun mengambang di ruang yang rusak. Kotak harta karun tidak hancur, dan aliran udara putih yang aneh muncul di permukaan, memancarkan titik-titik cahaya putih di lubang hitam pekat. Ini benar-benar buah Chaos. Mata Landen Sen meledak, persis sama dengan berita yang ditangkap rusa raksasa bertanduk sebelumnya. Dia ingat posisi ini dalam benaknya. Tepat saat Landen Sen hendak pergi, suara suram melayang dari kejauhan. Karena yang mulia ada di sini, jangan buru-buru pergi. Jantung Landen Sen bergetar, dan Li Feng mengejarnya dari belakang, dengan seringai keras di wajahnya. Li Feng akhirnya menarik napas lega, berpikir bahwa untungnya, anak ini tidak meninggalkan alam fantasi primordial, dan dia bisa membunuh orang. Dengan cara ini, hanya dia yang tahu lokasi Chaos Fruit. Sekarang dia telah ditargetkan, Landen Sen tidak bermaksud melarikan diri, dia ingin menguji kekuatan Li Feng ini. Hahaha, kebetulan sekali, aku tidak menyangka ada Peng Tao di sini. Landen Sen mengangkat bahu dan tersenyum. Anak laki-laki, melihat bahwa komandan ini tidak melarikan diri pertama kali, kamu juga seorang kultivator yang disembunyikan di tahap konsolidasi, kan? Aku tidak berharap bahwa selain klan Dapeng, ada ras lain yang menghabiskan harga sangat tinggi untuk membiarkan kultivator tahap konsolidasi.
Li Feng menatap Landen Sen dengan keras kepala, menunjukkan niat membunuh yang berat. Sebelum mencari jiwa, Li Feng mengetahui bahwa hampir Landen Sen yang telah menghancurkan seluruh suku naga Sparrow dan merenggut Ordo Primordial God yang dipimpin oleh suku burung pipit naga. Pihak lain memiliki kemampuan semacam ini, dan itu hanya bisa menjadi beku di masa Fit. Li Feng menduga bahwa Landen Sen pasti telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menyembunyikan basis kultivasinya, atau menggunakan sesuatu untuk menutupi basis kultivasi aslinya, yang membuatnya tampak seperti berada di tahap akhir kultivasi. Bab 2280, Tai Rui Circle. Ini bukan masalah kepedulian terhadap sesama Taoisme. Bagaimanapun, kita tidak bisa menghindari pertempuran. Mengapa kita tidak bertempur di luar istana yang ditinggalkan ini? Kata Landen Sen sambil tersenyum. Kabut melintas di mata Li Feng. Bocah ini sudah mempelajari berita Chaos Fruit dan harus membunuhnya dengan cepat untuk mencegah kecelakaan. Huff, komandan ini tidak punya waktu untuk menemanimu sebagai pria terhormat dan menderita kematian untuk Lao Su. Dengan teriakan keras, angin kencang membuka mulutnya dan memuntahkan api keemasan. Sejumlah besar api keemasan membentuk pusaran dan menyapu ke arah Landen Sen. Suhu tinggi yang menakutkan mengubah ruang di sekitarnya menjadi merah menyala, sangat kuat. Mata Landen Sen menyusut, dan itu juga kekuatan supernatural Natal Elang Langit Tiga Mata. Api emas terbakar yang diperlihatkan oleh angin kencang ini sedikit lebih kuat dari adiknya. Hanya sedikit lebih kuat, dan tentu saja itu tidak menimbulkan ancaman bagi Landen Sen. Naga air, keluar. Landen Sen mendesak bendera pengontrol air, dan sebuah pantom bendera biru terkondensasi di belakangnya. Seekor naga air yang panjangnya puluhan ribu meter tiba-tiba bergegas keluar dari bayang-bayang bendera dan mengenai Burning Gold yang menyerang. Api. Ledakan. Ada suara teredam yang keras. Bah bah bah. Air berat ternari dari tubuh naga air menahan api keemasan yang terbakar, dengan cepat menguap dan meledak menjadi asap putih. Oh sial. Li Feng mengutuk diam-diam di dalam hatinya, dia meremehkan kekuatan Landen Sen, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa anak ini bisa melepaskan begitu banyak air 3 kali lipat. Landen Sen terus mendesak bendera kontrol air, dan air berat ternari terus-menerus menyembur keluar dari hantu bendera biru di belakangnya, mengisi bagian dari air berat ternari yang diuapkan oleh naga air. Naga air bergegas pergi dari langit yang terbakar, api kemasan disambar angin kencang, dan bergegas menuju angin kencang dengan kecepatan kilat. Aku benar-benar berpikir bahwa kemampuan ini bisa menimbulkan ancaman bagi komandan ini. Lelucon. Dengan raungan, Li Feng mengorbankan lingkaran angan Tianling Bao Tai dan melayang di depannya. Sekilas, lingkaran Tai Rui ini adalah cincin perak yang sangat biasa, tetapi harta ini sangat istimewa, memadukan serangan, pertahanan spiritual, dan pengekangan. Tianling Bao adalah tipe yang maha kuasa, peringkat ke-39 di Tianling Bao, dan juga salah satu dari 10 harta karun klan Dapeng. Dikabarkan bahwa Tai Wishful Circle adalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh leluhur Tai dari alam roh, sehingga dinamai Tai. Tai Rui Circle, pergi. Saya melihat Li Feng dengan gila-gilaan menyusup ke lingkaran Tai Rui dengan kekuatan iblis. Lingkaran perak itu menjulang setinggi beberapa meter, dan cahaya perak yang menyilaukan keluar dari lingkaran perak, dan mengenai kepala naga air. Adegan menjatuhkan rahang muncul. Ledakan. Begitu naga air menyentuh cahaya perak yang melonjak di Tai Wishful Circle, itu langsung pecah menjadi aliran air yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Landen Sen berubah secara drastis. Kekuatan sihir balok macam apa ini? Ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sebelum itu berakhir, setelah lingkaran Tai Rui memecahkan naga air, dengan dia menembak lurus ke arah Landen Sen. Tidak baik. Landen Sen merasa luar biasa dalam hatinya, kekuatan senjata sihir lingkaran perak ini jauh melebihi imajinasinya. Melihat Tai Wishful Circle dengan cepat menerpa, Landen Sen buru-buru mendesak bendera Xing Huang, tubuhnya dibungkus topeng aprikot, dan kekuatan pertahanannya naik menjadi ekstrim. Dentang. Lingkaran perak besar menembus udara seperti cakram dan menabrak dinding cahaya aprikot kuning di depan Landen Sen, membuat ledakan yang tajam, dan kemudian lingkaran perak melepaskan cahaya perak yang mempesona. Ledakan. Cahaya perak menyapu seperti lautan badai, dan aura yang sangat kuat mengalir keluar dari lingkaran, dan segala sesuatu di sekitarnya ditutupi oleh cahaya perak. Cahaya perak memancar keluar dari lingkaran angan Tai merobek banyak celah di ruang sekitar Landen Sen. Apa? Landen Sen tidak bisa membantu tetapi menjerit, dia kebetulan berada tepat di tengah percikan cahaya perak. Bahkan dengan pertahanan bendera Xing Huang, dia masih merasa tubuhnya terkoyak, dan tekanan ruang menyerbu seluruh tubuhnya. Angin keras di sisi yang berlawanan juga dikejutkan oleh kekuatan besar lingkaran Tai Rui, dan tertawa keras, hahaha, layak menjadi salah satu dari 10 harta karun klan Dapeng saya. Kekuatan harta ini benar-benar mengejutkan. Dengan basis kultivasinya pada tahap awal integrasi, ia hanya dapat memainkan sebagian kecil dari kemampuan lingkaran Tai Rui. Meskipun begitu, itu sudah cukup untuk membunuh para petani biasa dalam fase integrasi. Berdengung.
Dinding cahaya aprikot kuning di sekitar tubuh Landen Sen berubah cerah dan gelap, dan hampir tidak didukung. Tetapi lingkaran perak di depannya terus melepaskan cahaya perak. Oh, lingkaran perak ini terlalu kuat. Wajah Landen Sen gelap seperti bagian bawah pot, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan terbunuh oleh lingkaran perak ini. Anda tidak harus menolak, Anda harus menemukan cara untuk keluar. Di bawah tekanan cahaya perak di sekitarnya, Landen Sen berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Aurora Slash. Dengan suara gemuruh, Landen Sen mengeluarkan Aurora Slash dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ribuan bayangan pedang putih menyerang ke arah lingkaran perak seperti badai, bayangan pedang dan cahaya perak terjalin dan bertabrakan, ruang itu kabur, dan dua kekuatan merobek celah halus. Kekuatan penuh Landen Sen dari Aurora Slash bukanlah untuk mengguncang Tai Wishful Circle, tetapi mengurangi beberapa tekanan pada dirinya sendiri dan mengimbangi hampir setengah dari cahaya perak. Mengambil keuntungan dari momen singkat ini, cincin tulang 9 warna di jari Landen Sen muncul, dan sinar cahaya ilahi 9 warna diekstraksi darinya dan diubah menjadi kekuatan spiritual 5 elemen. Dengan ledakan, kekuatan spiritual 5 elemen yang besar mengalir ke anggota tubuh Landen Sen seperti gelombang laut, dan setiap pori di tubuh Landen Sen meletus dengan kuat. Landen Sen secara paksa menuangkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam sepatu bot campuran yuan di kakinya dan jubah campuran di pundaknya, dan kedua harta itu melepaskan cahaya putih dan cahaya keemasan yang mempesona. Berkat ini, Landen Sen merasa bahwa tekanannya telah berkurang banyak. Mengambil keuntungan dari tekanan offset, Landen Sen dengan cepat menarik diri dari cahaya perak dan mundur, dan melarikan diri. Mau lari. Bermimpi. Li Feng terkejut sesaat, lalu geram, dan segera mengendalikan lingkaran Tai Rui untuk mengejar ketinggalan. Landen Sen memiliki dua harta, Hunyuan Treasure Boots dan Hunyuan Cloak, dan tubuhnya sangat cepat, dan dia berjalan melalui Palace of Science seperti citah yang gesit. Fakta telah membuktikan bahwa melarikan diri adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kultivasi Li Feng terbatas, dan kendalinya terhadap lingkaran Tai Rui tidak baik. Selama Landen Sen dalam proses bergerak cepat, dia tidak bisa mengendalikan Landen Sen seperti sekarang. Meski begitu, Li Feng masih bisa mengendalikan lingkaran Tai Rui untuk secara akurat menyerang Landen Sen. Dentang, dentang, dentang. Seperti palu, cincin perak itu berulang kali mengenai dinding cahaya kuning aprikot yang menutupi seluruh tubuh Landen Sen. Setiap kali itu mengenai cincin, ia melepaskan cahaya perak Seng Ruo Liang. Dinding cahaya aprikot kuning terus menderu, cahayanya menjadi semakin lemah, dan itu berada di ambang kehancuran. Dukung aku. Landen Sen mengertakkan gigi dan mencubit pedang yang murni dan perisai untuk meringankan tekanan Xing Huang Qi. Dentang. Dentang. Ada dua bentrokan tajam lagi, dan pedang dan perisai matahari putih murni mudah dikalahkan oleh lingkaran Tai Rui dan tidak berubah menjadi apa-apa. Namun, pada saat ini, Landen Sen sudah melarikan diri dari istana Saint Xiao, dan jarak dari Li Feng yang mengejar di belakangnya semakin lama semakin jauh. Ruang di alam fantasi primordial berantakan, dan kesadaran ilahi akan sangat ditekan. Setelah jarak seperti itu, kontrol Li Feng atas lingkaran Tai Rui sangat berkurang.